Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu penulis hebat dari Kabupaten Jember. Perkenankan malam ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan bagaimana cara menulis memoar. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menulis memoar ya, perjalanan satu fase dalam kehidupan Bapak Ibu, boleh-boleh saja Bapak Ibu menuliskan apa adanya, kemudian minimal 10 subjudul dalam memoar itu. Namun bagi Bapak Ibu yang bukan PNS tidak harus 10 judul karena ini tidak diharapkan untuk bisa PAK ya, seperti buku memoir saya yang pertama ini hanya ada 8 subjudul di dalamnya. Namun untuk lebih amannya Bapak Ibu semua minimal subjudulnya ada 10 dalam buku itu. Nah, satu fase itu kalau di sini di dalam buku saya itu diawali dari saat saya awal menjadi guru, kemudian mengikuti berbagai perlombaan hingga mendapatkan penghargaan Satya Lencana. Maka di sini saya sampaikan secara detail ya, secara detail tiap fase, tiap episode saya sampaikan. Namun jika Bapak Ibu mungkin terkadang ada yang merasa bahwa menuliskan memoar itu terkadang merasa tidak percaya diri, terkadang merasa malu. Itu wajar, sering penulis seperti itu menyampaikannya. Nah, solusinya Bapak Ibu, memoar itu bisa diubah menjadi novel. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa menuliskan memoarnya itu kemudian ditambah dengan fiksi. Jadi antara fakta dengan fiksi, kemudian nama, tempat, peristiwa itu disamarkan. Nah, Bapak Ibu bisa menambah imajinasi-imajinasi di dalam cerita itu. Nah, kalau sudah menjadi novel, maka itu akan menjadi karya seni. Dan ketika diajukan untuk PAK, itu bisa langsung mendapatkan nilai 4. Namun beberapa pengalaman dari para penulis yang menulis memoir itu, setiap tim PAK itu ada yang berbeda-beda pendapatnya. Ada yang memoir dimasukkan ke karya seni, ada juga yang memoir tidak dimasukkan ke karya seni, sehingga ada beberapa guru yang ketika menulis memoir diajukan PAK dapat nilai 2. Ada juga si B ketika menulis memoir diajukan mendapat nilai 4. Nah, untuk lebih amannya Bapak Ibu bisa mengubah memoir itu menjadi sebuah novel dan bisa ditambah dengan imajinasi-imajinasi sehingga membuat memoir bentuk novel itu menjadi lebih menarik dan tidak terlihat kalau itu adalah kisahnya penulis. Nah, kemudian yang perlu saya garis bawahi saat Bapak Ibu menuliskan kalimat langsung di dalam naskah Bapak Ibu itu perlu dicermati karena hampir lebih dari 50% itu mayoritas salah. Nah, supaya lebih efektif penulisannya, Bapak Ibu perhatikan ini, saya berikan contoh penulisan memoir. Yang pertama itu ada kalimat langsung, Kiki apa kabar. Nah, di situ seharusnya setelah tanda petik itu K-nya hurufnya kapital. Jadi setelah tanda kutip pertama itu hurufnya kapital, apalagi itu adalah nama orang. Nama orang mau di depan, mau di tengah, mau di belakang itu harus ditulis kapital. Kemudian apa kabar itu ada tanda tanya. Nah, setelah tanda tanya itu seharusnya tidak spasi, tanda tanya langsung tanda kutip. Nah, setelah tanda kutip baru spasi, sapa, salah satu, dan selanjutnya. Itu benar, jadi setelah tanda kutip tidak huruf kapital, karena apa? Karena masih satu kalimat. Kita lihat kalimat langsung yang kedua. Di situ, alhamdulillah baik. Setelah tanda kutip, itu seharusnya tidak spasi. Alhamdulillahnya sudah benar, A-nya kapital, tapi setelah kata baik itu harusnya ada tanda koma ya, koma baru jawabku. Nah, ketika kalimat langsung itu ada di depan, maka biasanya diakhiri tanda tanya, tanda koma, tanda seru. Kadang juga ada titik
ketika itu sudah berganti kalimat yang baru, bukan merupakan satu kalimat dari kalimat langsung itu. Nah, kita lihat yang ketiga, tanda petik kemudian daftar juga ya Ki. Nah, D-nya kan harusnya kapital. Kemudian ya setelah ya koma baru Ki. Ki kan nama Kiki tadi. Nah, itu K-nya harusnya kapital ya. Jadi sebelum sapaan itu diawali dengan koma. Ini supaya Bapak Ibu nanti menulisnya tidak terlalu belibet. Nah, satu hal lagi, jangan sampai ini satu halaman itu isinya semua tanda kutip, semua kalimat langsung. Mengapa? Karena ini akan membuat pembaca boring, membuat pembaca akan bosan. Nah, caranya gimana? Diberi narasi dulu. Narasi dulu baru nanti diberi kalimat langsung. Jadi satu halaman itu cukup 2 atau 3 lah maksimal kalimat langsung. Sehingga orang-orang para pembaca itu akan tertarik untuk membaca buku Bapak Ibu sehingga penasaran untuk membaca sampai akhir. Demikian untuk malam ini yang saya sampaikan tentang buku memoir. Untuk malam-malam berikutnya nanti kita akan bahas tentang jenis buku yang lain. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.